Solusinya apa? Ya, kita semprot ya. Nah, kita semprot dengan insektisida yang bahan aktifnya sipermetrin ya. Kalau merek dagangnya Kencis ya. Bisa ditanya di toko pertanian ya Kencis 260 EC atau apa namanya bisa menggunakan sipermetrin yang bahan apa namanya yang merek dagangnya apa namanya eh, siperin ya. Nah, itu bisa sama itu. Ya Kencis atau siperin dengan dosisnya sama ya. Jadi bagaimana dengan volume semprotnya? Ya bisa aja kita tergantung ukuran tanaman ya, kan TBM kan. Tentunya TBM umur 1 tahun dia beda ukurannya dengan TBM yang umur 3 tahun ya. Jadi menyesuaikan dengan ukuran pokoknya sampai apa namanya dia memang terkendalikan lah gitu ya. Jadi yang disemprot itu bagian mana ya? Yang perlu kita semprot adalah daun tombaknya serta bagian pangkal batangnya saja. Cukup itu aja, tidak tidak semua tuh ya, tidak seperti UPDKS. Kalau UPDKS keseluruhan daun. Nah, kalau hama kumbang tanduk, nah ini cukup daripada bagian pangkal batangnya saja dan bagian tajuknya saja. Ya, oke, saya izin minum dulu ya. Oke ya. Nah, yang selanjutnya apa lagi tuh? Ah, ini nih, ya. Yang paling berbahaya ya, yang sangat-sangat berbahaya adalah tentunya Ganoderma ya. Tentunya Ganoderma ini merupakan salah satu penyakit utama ya yang menyerang pada tanaman kelapa sawit ya. Dan hingga saat ini belum ada ya obatnya ya, belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Meskipun ada beberapa penelitian ya di jurnal ataupun ya penelitian-penelitian yang selain apa namanya selain daripada penggunaan agen hayati ada juga yang kimia ya. Cuma saya udah riset ini selama 3 tahun ya, cuman saya belum bisa menemukan formulasi yang cocok ya untuk mengendalikan Ganoderma ini. Strateginya hanya bisa dilakukan dengan menjaga tanaman itu tetap sehat. Ya bagaimana? Ya dengan aspek agronomisnya lah. Ya kita pupuk, ya. Nah, kita pupuk, terus kita menjaga kondisi iklim mikro seperti juga tata kelola air, ya jangan sempat apa lahannya terendam dan selain lainnya. Ya, selebih daripada itu saya tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut ya karena saya udah lama kerja di perkebunan ya, udah hampir 7 tahun ya, cuman saya belum bisa menyatakan ada seorang ahli pun yang bisa menemukan daripada penyakit ini obatnya. Kalau ada yang bisa menemukan ini, besoknya langsung beli Fortuner lah, ya. Bisa beli Fortuner besok, saya menjamin. Kalau ada yang bisa menyembuhkan ya penyakit ini, kena nih seperti digambar, ya. Sehat dia, ya, tapi tidak satu pokok ya pengujiannya, tapi secara keseluruhan ya bisa apa namanya bisa menyehatkan. Ah, mudah-mudahan dia menjadi triliuner lah ya. Semua orang akan beli obatnya nih. Nah, tapi hingga sekarang belum ada salah satu obat pun yang begitu ampuh untuk mengendalikan jamur ini. Ya, bahkan saya pernah melakukan riset ini, ya pernah melakukan riset ini. Ada salah satu apa namanya ilmuwan Indonesia yang dari dulu hingga sekarang, ya dia melakukan pengendalian dengan pembuatan parit isolasi ya, menggunakan parit isolasi. Tapi itu pun saya banned itu ya, saya reject, itu tidak efektif. Kenapa? Dengan memperlakukan parit isolasi itu artinya kita memotong akar kan. Karena memotong akar itu tadi sehingga berakibat pada gagalnya penyerapan unsur hara ya. Kita potong akarnya, logika saja lah, kita potong akarnya. Bagaimana tanaman itu menyerap unsur hara? Ya, bagaimana tanaman itu menyerap unsur hara? Karena akarnya udah kita potong gitu. Akhirnya apa? Tak lama kemudian tanamannya mati bukan karena Ganoderma itu cepatnya, malahan karena kekurangan unsur hara gitu. Ya makanya saya pernah banned itu, ya pernah banned itu dan saya batalkan itu rekomendasi untuk apa namanya pembuatan pari isolasi. Jadi bagaimana strateginya? Ya selagi dia masih berbuah, tetap kita pertahankan. Ya, Pak menular nggak? Tidak. Ya, bisa tidak, bisa iya gitu. Bisa tidak, bisa iya. Karena saya sudah melakukan riset hampir 1 juta pokok yang saya hitung. Ya itu ada yang berdekatan kena gitu. Tapi ada juga yang tanaman yang di sebelahnya kena penyakit, yang di sebelahnya juga sehat gitu.
Nah, itu artinya apa? Ya tergantung daripada sistem imun daripada tanaman itu gitu. Nah, seperti teman-teman lah, ada teman di sebelahnya flu, belum tentu lagi orang yang berdekatan yang kena flu juga gitu. Ya, artinya strategi yang paling mendekati kalau menurut saya adalah kita tetap menjaga tanaman itu tetap sehat. Itu saja. Kalau sudah kena ya sudahlah, ya. Dia akan mati juga gitu. Artinya kita apa? Kita tetap mempertahankan produksinya, kita tetap panen, ya. Dan apabila buahnya sudah habis, ya kita tinggal melakukan chipping menggunakan alat berat, ya. Nah ini ya, jadi bagaimana gejalanya? Seperti pada gambar, adanya tubuh buah, ya, dan juga daunnya tidak membuka lebih dari 4 ya. Oke ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ya gulma ya. Pasti teman-teman keseharian sering melihat gambar-gambar yang akan saya tampilkan ini ya. Cuman kan kita tidak tahu tuh nama ilmiahnya ya. Misalnya rumput, kita kan tahunya umum ya rumput gitu ya. Nah, cuma ya kita harus jika tahu permasalahannya tentu kita memberikan strategi ataupun solusinya ya. Nah, ini ya. Pasti teman-teman pernah lihat apa namanya gulma yang ada pada gambar ini di slide ya. Nah, ini namanya agratum ya. Agratum conizaides ini ya kita kendalikan ya atau racunnya itu menggunakan Prima-Up ya. Prima-Up dengan bahan aktif glifosat ya. Perlu kita menambahkan Ali atau bahan aktif metil sulfuron ya. Nah ini nih ya, ini sebelum mupuk kita harus bersihkan dulu nih gulma nih ya. Nah, kalau kita seandainya mupuk tapi tak kita kendalikan ya percuma aja ini ya. Nah, gulma ini merupakan salah satu pesaing ya, pesaing penyerapan unsur hara ya pada perkebunan kelapa sawit ya. Nah, ini juga ya golongan Cyperus ini, ini rakus juga nih unsur hara ya. Lihatlah pada gambar itu ya. Nah, dia bunganya banyak kan. Nah, kalau dia banyak bunganya, ya itu otomatis dia menyerap unsur hara juga sangat kuat tuh ya. Nah, beda kalau gulma yang daun saja, ya agak kurang lah. Tapi kalau yang ada buahnya ini, ada bijinya ini, dia sangat kuat dalam menjadi pesaing unsur hara bagi tanaman kelapa sawit. Nah, ini sama, ya dia kita menggunakan glifosat ya. Nah, ini juga sering nih ya. Ah, Clidemia hirta ini. Clidemia hirta ini ya kalau rajin main ke kebun sawit pasti jumpa nih, ya. Nah, ini sama. Kita solusinya adalah dengan menyemprotkan glifosat ya. Dalam satu tangki itu, dalam satu knapsack itu kan 15 liter tuh. Artinya kalau 15 liter kita tinggal kalikan tuh ya. 15 kali 3,5 mili dosisnya kan. Artinya sekitar 50 mili metil apa namanya glifosatnya ya. 50 sampai 60 mili ya ditambah dengan Ali atau metil sulfuron ya. Nah ini ya, ini cantik juga nih ya, Dapalia ini ya. Nah, tapi dia juga rakus unsur hara nih dan ini sangat sulit dikendalikan. Ya, kenapa gitu? Dia mempunyai lapisan lilin, ya. Pada permukaannya dia mempunyai lapisan lilin, ya. Nah, ini biasanya kita juga menyemprotkannya dengan glifosat ataupun ditambahkan dengan metil sulfuron. Ada salah satu bahan yang bisa kita gunakan juga yang lain yaitu Kixor ya. Cuman harga Kixor ini mahal pula, ya. Mahal pula. Dan juga kita bisa menggunakan triklopir, ya. Cuman harganya mahal. Nah, cuman solusinya kalau kita berikan yang mahal orang tak mau beli. Ya, makanya kita dapat menggunakan bahan yang campuran antara glifosat dan metil sulfuron, ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah ini ya, Stenoclena palustris ya. Nah, ini juga paling sering nih, ya. Juga paling sering merambah pada areal gambut ya paling banyak ini ya. Stenoclena palustris nih ya. Nah, ini juga kita menggunakan Ali ya. Dia dosisnya 15 gram 0,5 gram per liter air ya. Nah, yang selanjutnya yang paling sering kita lihat yaitu uh, lalang ya. Nah, ini kawan-kawan pasti sering nih ya, bahkan ada yang menjadi apa namanya menjadi fotogenik di lalang-lalang ini nih. Ya, tapi dia pada tanaman kelapa sawit dia termasuk musuh ya. Nah, ini dia akarnya mengandung alelopati ya, mengandung alelopati sehingga dia dapat mengganggu penyerapan unsur hara dan dia menjadi pesaing utama ya
karena dia sifatnya invasif nih. Ya, dia kalau kalau tumbuh lalang ini satu, ya satu hamparan lama tak kemudian dia akan eh, menginvasi lahan itu sehingga hanya dia yang ada di situ. Ya, dia penjajah nih, ya. Penjajah nih, sehingga dia sangat sulit kita kendalikan. Ya, dia sangat sulit kita kendalikan. Makanya kita harus memberikan solusi, ya. Penyemprotannya kita menggunakan glifosat, ya. Menggunakan glifosat, ya. Nah, berapa dosisnya yang dapat kita berikan? Ya, bisa dosisnya 13,5 mili per liter air, ya. Oke, ya. Tepat waktu ya. Saya 1 jam, ya. 1 jam yang diberikan untuk saya, ya. Jadi saya ada semacam kata-kata, ya. eh Kata mutiara lah kalau saya bilang, ya. Jadi apa itu, ya? Meskipun kebohongan ya berlari secepat kilat, ya. Nah, di sisi lain kejujuran ya berjalan kaki dengan pelan, ya. Nah, cepat ataupun lambat, ya maka kejujuran akan dapat mendahulunya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, jika ada pertanyaan nanti di sesi pertanyaan akan saya jawab. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas materinya. Pemaparan materi yang informatif sehingga membuka wawasan kita mengenai strategi dan solusi menghadapi permasalahan budidaya tanaman kelapa sawit ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menghidupkan kamera dan audionya dan menghidupkan fitur raise hand. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya di room chat kita. Baik, kepada Ibu Christina, apakah bisa menghidupkan kameranya, mikrofonnya? Baik, saya bacakan saja kepada Ibu Christina. Ibu Christina bertanya, izin Bapak, saya Christina izin bertanya, bagaimana optimalisasi teknologi pertanian, presisi dan digitalisasi seperti load remote sensing dan big data analistik dapat menjadi solusi konkret terhadap tantangan efisiensi input dan minimnya tenaga kerja terampil di sektor budidaya kelapa sawit. Baik, Bapak, itu pertanyaan dari Ibu Christina kepada Bapak Zafitra. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, ya baik. Ini menarik pertanyaannya ya. Dan ini yang pertama kali saya baca tadi sebelum masuk, dia udah ini ya Bu, ya udah share pertanyaan. Jadi Bu Kristina, ya, jadi pertanian presisi ini sekarang mulai booming ya, mulai booming dan menjadi salah satu pilihan ya, uh, digitalisasi ya perkebunan ya. Jadi kita gunakan drone, misal ya menggunakan drone. Jadi memang di perkebunan itu Bu ada beberapa tempat yang benar-benar kita tidak bisa lewati. Ya, misalnya pada saat areal banjir tuh ya. Tadi kan ada saya bilang banjir kan. Kalau kita andalkan daripada traktor pada saat banjir, kita nggak bisa lewat tuh. Ya, kita nggak bisa lewat. Jadi tenaga kerja nggak mau dia masuk areal kebun, bahaya. Karena mana tahu nanti ada ular, ya ada buaya, ya ada apalah yang berbahaya atau eh, jalannya tenggelam. Ya, alternatifnya bagaimana cara kita melakukan pemupukan ataupun melakukan apa namanya pengendalian hama penyakit tadi? Ya kita menggunakan drone, ya menggunakan drone kita terbangkan drone sehingga ya bisa kita optimalkan ya tenaga kerjanya, ya kita gantikan dengan robot itu, ya dengan syarat tapi kita tidak boleh pula memberhentikan apa namanya tenaga kerja yang ada, ya pada saat-saat krusial tertentu ya kita bisa menggunakan apa namanya menggunakan remote sensing itu ya, yang basisnya remote sensing pakai drone dan sebagainya. Dan juga pertanian presisi ini juga apa namanya sangat membantu lah bagi perkebunan
ya misalnya dalam penentuan titik tanam ya. Kalau kita secara manual, ya tentunya kita akan memerlukan sangat banyak biaya, ya. Anggaplah dalam 3.000 hektar. Nah, itu kalau kita menggunakan remote sensing, misalnya seminggu itu selesai, ya. Kita pasang titik, misalkan pasang koordinat melalui GPS, ya kita koneksikan ke apa namanya ke drone, ya satu blok itu 30 menit cuman, ya. Nah, kalau kita harapkan masang pancang oleh manual, oleh manusia bisa aja 1 bulan atau 2 minggu gitu, ya. Nah, itu juga kita bisa menghemat input atau biaya produksi, ya Bu Kristina ya. Seperti itu Bu kira-kira. Karena ada beberapa kegiatan di perkebunan itu yang apa namanya yang bisa kita efisienkan tenaga manusianya gitu. Misalnya areal berbukit misalnya. Kadang tidak semua pekerja mau bekerja di areal yang berjurang gitu. Karena kan wilayah kebun itu banyak, tidak semuanya datar gitu. Misalnya ada juga yang wilayah berbukit gitu kan. Nah, itu kalau pakai drone sebentar aja kita masang titik tanamnya. Ya, seperti itu Ibu Kristina. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kepada Ibu Kristina, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Baik, kita lanjutkan saja Kayaknya ya orangnya Pak, nggak ada nih. pertanyaan Ada ya selanjutnya. ibunya nih ya. Baik Pak, kita lanjut dari pertanyaan Ibu Zanwa. Zanwa Iflama. Izin Pak, saya Zanwa Iflama, izin bertanya, dalam konteks tekanan global terhadap industri kelapa sawit terkait isu lingkungan dan sosial, strategi apa yang dapat diambil oleh pelaku budidaya dan pemerintah untuk menyelaraskan peningkatan produksi dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial? Pada Bapak Oke. Zafitra, dipersilakan. Ya, oke ya. Jadi ini menarik juga nih ya pertanyaan dari ibu atau bapaknya ya. Zanua. Ada Saya orangnya nggak nih? lagi, Pak. Saya lagi. Laki-laki ya, Bapak Zanua ya. Jadi ini ya, memang akhir-akhir ini ya isu lingkungan ya seperti di Riau sekarang ada apa namanya TNTN ya ataupun daerah lain saya baca di sosial media ya banyak terjadi apa namanya isu-isu lingkungan ya sehingga seringkali ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyebutkan kelapa sawit ya jadi sebenarnya tergantung daripada aspek apa namanya strategi budidayanya ya. Kalau di Indonesia sekarang kita ada organisasi namanya RSPO ya, atau ISPO ya. Nah, itu sudah diatur semuanya. Ya, sudah diatur semuanya bagaimana menjalankan budidaya perkebunan yang sesuai dengan peraturan ya. Misalnya, kita tidak dibenarkan apa namanya menanam di wilayah kawasan hutan. Nah, itu tidak boleh ya dia harus apa namanya sesuai dengan regulasi yang ada. Misalnya dia mempunyai surat tanah, ya sertifikat tanahnya, ya jelas dia pembukuannya terhadap pemerintahan, ya yang berlaku ya. Nah jadi seperti itu. Nah juga isu lingkungan yang berikutnya adalah dia apa namanya pemanasan global, ya pemanasan global. Kalau dulu mungkin, karena kalau dulu orang masih replanting atau penumbangan habis itu dibakar ya. Nah, kalau sekarang perkebunan sekarang tidak lagi dengan dibakar, zero burning ya. Nah, perkebunan kelapa sawit sekarang sudah menggunakan alat berat atau chipping. Ya, jadi ditumbangkan kelapa sawit itu lalu dilakukan pemotongan, di cutting ya kelapa sawitnya menggunakan alat berat sehingga berukuran tipis-tipis. Nah, nanti dia akan terkomposisi sehingga kita tidak perlu lagi apa namanya melakukan land clearing dengan pembakaran ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah juga dia isu pestisida ya. Nah, isu pestisidanya juga hangat dibicarakan ya. Nah, kita juga menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, dia hanya membunuh hama target ya. Misalnya kita menggunakan fluindimide misalnya. Jadi yang kita kendalikan hanya ulat saja, yang predator lain tidak mati ya. Nah, seperti itu sekarang kita menghadapi strategi yang katanya ya dia merusak lingkungan lah kelapa sawit. Tapi kita sudah mempunyai regulasi yang jelas, ya peraturan yang jelas, tergantung kita mau menjalankan atau tidak. Ya seperti itu. Nah juga apa namanya dia berkelanjutan nggak? Nah, seperti ini. Tentunya kita dalam konteks perkebunan pastilah sustainable itu pasti kita jalankan ya
untuk produk dan juga kita mencapai produksi yang optimal juga gitu. Ya. Malahan kita dengan memperhatikan lingkungan malah lebih sustain gitu. Kalau kita menggunakan racun atau pestisida itu yang hanya yang membunuh semuanya spektrum luas, ya itu nanti dia akan menimbulkan ledakan hama yang 3 kali lebih besar. Ya, itu kan artinya nanti kalau hamanya lebih besar, luasannya tentu kan biaya produksi juga tinggi gitu. Nah, sementara setelah kita menggunakan yang pestisida yang hanya membunuh hama target, malah rekor kita itu 4 tahun turun hama serangan. Artinya apa? Biaya produksi untuk pengendalian hama jadi turun. Artinya kan dia apa namanya menguntungkan ekonomis ya kan, sehingga kita juga perkebunannya itu dikatakan sebagai perkebunan yang berkelanjutan. Gitu. Nah, persoalan dia keadilan sosial, nah ini saya mengerti konteksnya. Ya, jadi keadilan sosial ini kita dasarnya apa dulu gitu. Ya, jangan pula nanti kita udah merambah hutan, ya kita mengharapkan pemerintah bersikap adil ke kita. Padahal yang kita rambah itu kan hutan gitu. Nah, sekarang kita artinya ada program namanya intensifikasi. Ya, intensifikasi itu kita tak perlu lagi lah memperluas lahan sawit. Ya, tidak perlu lagi merambah hutan lah. Ya, yang ada itu kita optimalkan dengan konsep agronomis itu merupakan salah satu pilihan juga. Ya, nah seperti itu mungkin ya pertanyaan dari Bapak Zanua. Ya, jika ada komen ya silakan. Ya, Izin Pak bertanya sedikit lagi Pak. ya, ya. Eh, Sebelumnya saya pernah mengunjungi sebuah lahan perminyakan sih Pak di Minas kan. Jadi bahan-bahan bekas-bekas dari tambang minyak dari PCR tuh kan merambah ke kebun sawit masyarakat tuh Pak. Ya, Bahan-bahan kimia atau gimana tuh Kak. Jadi ada beberapa yang saat ini sangat merugikan masyarakat di situlah ibaratnya dari tanahnya Pak. Jadi seberapa besar sih Pak eh, pengaruhnya kepada sawitnya Pak? Soalnya kan sekarang jadi tanggung jawab PCR ya Pertamina Rokan Hulu tuh Pak ya, untuk hulu pengolahan kan ya. tanahnya. Ya, seberapa besar sih sebenarnya Pak? Soalnya kan saya melihat dari sisi saya sebagai seorang engineer kan untuk meneliti tanahnya aja. Kalau Ya. di bagian persawitannya saya agak Nah, oke kurang. ya. Nah, jadi Pak. memang pada dasarnya saya membahas di sini dalam konteks agronomis ya, perkebunan ya. Tidak ada kaitannya dengan oh saya menyudutkan pihak apa namanya perusahaan tertentu ya, atau merugikan masyarakat tertentu gitu ya. Saya tidak membahas di situnya, cuman saya ingin mengkajinya secara kajian ilmiah ya. Jadi memang areal yang areal yang tercemar ya, sebenarnya ke aspek budidaya kita harus melakukan pemulihan dulu ya. Kita benahi tanahnya dulu ya, itu namanya remediasi ya. Jadi remediasi ini memang perlunya kita apa namanya memberikan soil conditioner pada tanah itu ya, sehingga nantinya ketika kita tanam dia tidak jadi masalah ya. Kita kaji dulu ya, kita ambil sampelnya kira-kira kandungan apa yang ada pada tanah ini, sehingga nantinya kita bisa memberikan solusi ya. Kalau sama saya ya, saya basisnya riset, tentunya kita harus terjun dulu ke sana ya, kita turunkan tim ahli ke sana ya. Terus kita lihat kondisi sawitnya seperti apa ya, nanti baru kita merumuskan suatu kebijakan. Oke, mau kita apakan, harus seperti itu kita ya. Tapi dalam konteks soil ya memang ada sedikit berpengaruh ya, karena memang namanya tanah ya, tanah itu kan tempat apa namanya tempat hidupnya tanaman ya, tempat tumbuhnya ya. Jadi barangkali ada sedikit apa namanya gangguan pada sistem perakaran barangkali ya, seperti itu kira-kira. Sama itu dengan bekas areal tambang ya, areal tambang. Tentunya kita harus mengapa dulu meremediasi, kira-kira bagaimana ya, kita turunkan tim ahli riset dulu untuk melakukan penelitian dulu ya, sehingga kita bisa menghasilkan suatu kebijakan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih kepada Bapak Zanwa sudah bertanya. Semoga terjawab ya dengan jawaban yang disampaikan narasumber kita Bapak Zafitra. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, karena kami hanya membuka 3 pertanyaan saja, dan jika Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar kami selanjutnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mia Melina.
Izin bertanya, Pak, dalam menghadapi penurunan produktivitas akibat degradasi lahan dan perubahan iklim, strategi agronomi apa yang paling efektif dan adaptif secara ekologis dalam meningkatkan hasil kelapa sawit tanpa menambahkan luas lahan perkebunan? Kepada Bapak Zafitra dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke ya, baik. Ibu Mia Melina ini perempuan ya, Ibu berarti ya. Nah, jadi ini pertanyaannya cukup bagus Ibu ya. Baguslah pertanyaannya. Jadi degradasi lahan, ya perubahan iklim, ya ini merupakan suatu dua mata pisau yang tidak bisa kita hindari. Ya, yang pertama itu ada degradasi lahan, ya. Jadi degradasi lahan itu apa dulu? Ya, yaitu dia degradation, artinya dia terjadi penurunan kualitas tanah itu, ya. Dan juga adanya perubahan iklim, ya. Lalu strategi agronomi yang paling efektif itu yang seperti apa? Ya, tentunya kita lahannya segitu-gitu aja, ya. Dan selanjutnya juga tidak mungkin lagi kita menambah luas lahan. Kan begitu nih pertanyaan dari Bu Mia ini. Yang pertama ini adalah kita dari benih dulu, ya. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan breeding, ya. Strategi agronomi ya. Yang pertama adalah kita melakukan kajian atau penelitian mengenai benih, ya. Yang pertama yang pertama adalah dia yang tahan, misalnya tahan salin misal, ya. Atau dia tahan terhadap cekaman gambut misal, atau dia tahan terhadap cekaman genangan misal, ya. Ini perlu kita lakukan pengkajian, dan itu sudah banyak muncul atau dipublish atau dikeluarkan benih-benih yang tahan terhadap cekaman lingkungan, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, mengenai perubahan iklim, ya. Nah, perubahan iklim ini memang kalau strategi agronomi udah saya bilang tadi, yaitu kita menggunakan prinsip sustainability atau kita menggunakan sistem perkebunan yang berkelanjutan. Ya, yang pertama kita tidak boleh lagi membakar lahan. Ya, kita tidak boleh lagi membakar lahan sehingga dia kita juga tetap menjaga iklim. Ya, seperti tahun 2015 kita terasa ya masih banyak perusahaan-perusahaan tertentu, saya tidak sebutkan lah ya, tapi nyata kita merasakan 2015 itu asap yang begitu lama ya, 1 bulan dulu ya, tahun 2015. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan ya. Nah, karena mungkin dulu kebijakan belum tegas seperti sekarang. Ya, kalau sekarang kan jika melakukan pembakaran langsung tutup itu, RSPO langsung turun. Nah, itu izin perusahaan bisa dicabut ya. Karena sekarang regulasinya sudah sudah ketat ya oleh Kementerian Pertanian ataupun lembaga internasional ya, lembaga sertifikasi internasional itu yang RSPO ya. Kalau yang nasional kita ISPO ya, RSPO itu Renewable Sustainable Palm Oil ya, RSPO ya. Kalau yang ISPO itu Indonesian Sustainable Palm Oil ya. Nah, itu semuanya sudah diatur ya. Nah, strategi agronomi apa yang paling efektif? Ya, menurut saya efektif itu jika kita mengkombinasikan semua cara. Ya, itu baru efektif. Tidak hanya bisa kita menggunakan benih unggul saja, tidak bisa. Ya, kita juga harus memperhatikan apa yang lain. Ya, lingkungan misal. Ya, nah di perkebunan itu kita tidak boleh lagi membunuh hewan liar misal. Nah, itu tidak boleh lagi. Ya, nah pembukaan lahannya juga kita harus kalau di gambut kita harus membuat kanal misal. Nah, itu tidak boleh kita membiarkan lahan itu tergenang begitu aja atau dia kering begitu saja. Ya, nah, kita harus melakukan tata kelola air. Ya, kita hitung TMAT-nya. Ya, nah itu nanti itu akan ada rekor ya, dan itu harus dikirim setiap bulannya ke pemerintah ya. Nah, itu nanti yang menentukan bahwasannya areal perkebunan itu zona hijau, zona merah atau zona kuning. Ya, jadi makanya tidak main-main zaman sekarang ya, kita harus mengintegrasikan atau menggabungkan semua cara sehingga antara satu cara dengan cara lainnya saling berkesinambungan ya, saling berketerkaitan sehingga dia bisa menciptakan atau membentuk perkebunan yang berkelanjutan seperti itu ya. Nah, ekologis ini kan lingkungan, itu sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, juga tadi Ibu ini bertanya tanpa menambah luas lahan perkebunan, yaitu semuanya kita lakukan dengan cara intensifikasi ya. Jadi kita menentukan jarak tanamnya
ya ada jarak tanam berapa yang bisa menghasilkan produksi yang bagus, ya. Mulai dari benihnya, kualitas benihnya, ya. Terus dia aspek agronominya, pemupukannya. Sehingga lahan 1 hektar ya bisa menghasilkan produksi yang tinggi, ya tinggi sehingga dia kita tidak perlu lagi luas lahannya apa namanya luasannya besar, tapi dalam 1 hektar kita bisa menghasilkan produksi yang tinggi seperti itu, ya. Ya mungkin begitu, Ibu Mia. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.50, jadi kita percepat saja ya Bapak. Ya oke. Baik, sebelumnya acara kita selanjutnya yaitu perkenalan produk dari CV Oke Terbitkan Indonesia, karena CV Oke Terbitkan Indonesia ini sudah terdaftar IKAPI, yang akan dibantu oleh General Manager kita Ibu Ayu Sylvia. Kepada Ibu Ayu Sylvia dipersilakan. Halo Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini ya Pak, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif mengikuti webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang ingin menuangkan ide dan karyanya dalam buku ke kita nanti. Sebelum kita akhiri, izinkan saya memperkenalkan sedikit CV Oke Terbitkan sebagai partner terbaik Bapak Ibu dalam menerbitkan buku secara profesional, mudah dan terjangkau. Nah, kenapa sebelumnya Bapak Ibu harus memilih CV Oke Terbitkan? Karena yang pertama itu yang pastinya bersama kami prosesnya mudah, cepat, dan ISBN-nya resmi, dan legalitasnya jelas, desain cover, dan layoutnya profesional, dan yang terakhir kami juga bisa bantu memasarkan buku Bapak Ibu marketplace seperti yang udah kita tahu, seperti TikTok, Tokopedia, dan lainnya. Nanti kami akan bantu memasarkan dengan afiliat kami yang sudah insya Allah sudah banyak. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menerbitkan buku akan kami berikan royalti 20% ya Pak Bu, bukan royalti 5%, bukan 10%, tapi ini 20%, tentunya sangat banyak sekali ya. Nah, di sini saya selaku General Manager sebagai bentuk apresiasi kami ke Bapak Ibu, kami memberikan diskon khusus itu 10% untuk semua peserta webinar pada siang hari ini yang ingin menerbitkan bukunya bersama kami. Yang pertama itu kami ada beberapa paket. Yang pertama itu ada paket hemat, itu paket hemat di harga 500.000 didiskon 10% menjadi 450.000 ya Pak Bu. Harga yang sangat murah, harga yang di kalangan mahasiswa juga tentunya. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin punya buku boleh langsung saja diambil di paket hemat ini karena cuma 450.000. Itu sepertinya jajan seminggu aja ya semuanya. Jadi tunggu apa lagi, kalau udah mempunyai naskah, udah diturunkan, langsung berikan naskahnya kami, langsung mentindak. Itu cuma memakan waktu paling lama 2 bulan. Nah, jadi di fasilitas yang akan kami berikan untuk paketnya, yang pastinya itu ISBN-nya resmi, template-nya dari kami yang memberikan template-nya. Teman-teman, Bapak Ibu tinggal memasukkan naskah yang telah ditunitinkan ke dalam template yang kami berikan. Selanjutnya kami juga akan membuat video ulasan mengenai buku, jadi nanti video ini akan bisa membuat Bapak Ibu memasarkan bukunya. Terus selanjutnya itu ada paket tunggal. Nah, paket tunggal ini paket yang sedikit berbeda sama paket hemat, fasilitasnya juga hampir-hampir sama, namun paket tunggal ini memiliki keunggulan
paket hemat, yaitu Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing menuruni penelitiannya lagi, mengirimkan naskahnya saja. Setelah itu Bapak Ibu menerima dalam bentuk buku. Nah, selanjutnya itu ada paket Ibu, teman-teman mahasiswa yang mempunyai skripsi, yang mempunyai tesis, tapi tidak mempunyai naskah, Bapak Ibu bisa mengambil di paket konversi ini, karena kami bisa mengubah buku Bapak Ibu, mengubah skripsi Bapak Ibu, tesis Bapak Ibu menjadi buku. Selain skripsi, selain tesis, kami juga akan bisa seperti jurnal mungkin, atau yang berbaur tentang penelitian, kami akan bisa bantu untuk paket konversi ini. Nah, jadi paket konversi ini juga memiliki fasilitas yang sama tentunya, seperti ISBN dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada paket antologi. Nah, paket antologi ini sama dengan paket tunggal, namun bedanya di isinya saja, karena antologi ini tentunya berbaur tentang fiksi ya Pak Bu. Jadi antologi ini terfokus untuk buku-buku yang seperti mengandung perasaan, mengandung puisi, cinta-cinta, apa sebagainya, atau mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan perasaan yang telah dialami selama hidup, bisa di paket antologi ini, atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki naskah yang bisa kami bantu terbitkan, langsung saja hubungi kami. Nah, yang terakhir langsung saja kami akan memberikan paket VIP. Itu paket VIP. Kenapa kami bilang paket VIP? Karena Ghostwriter ini benar-benar paket VIP yang nggak merepotkan penulis tentunya. Karena mungkin Bapak Ibu ini kan sibuk